Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita yang ketujuh tentang anatomi dari kontrak. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang anatomi dari kontrak, maka kita harus kembali lagi mereview pembelajaran kita sebelumnya, yaitu kenapa seseorang datang kepada kita sebagai sarjana hukum, ataukah nanti misalnya sebagai notaris atau sebagai legal staff atau apapun profesi kita di bidang hukum. Mereka datang untuk membuat kontrak di hadapan kita, dituangkan dalam bentuk tertulis. Itu kenapa? Karena pada prinsipnya orang-orang tersebut yang ingin membuat suatu perbuatan hukum ya yang dituangkan dalam perjanjian, mereka ingin mendapatkan suatu kepastian hukum. Dan yang perlu kita ingat adalah mereka membuat kontrak untuk mengamankan ketika terjadi perkara terhadap permasalahan atau prestasi-prestasi yang mereka perjanjikan dalam kontrak tersebut. Sehingga kita harus merancang kontrak, membuat kontrak itu seaman mungkin ya untuk para pihak. Ketika misalnya nanti terjadi perselisihan dalam kontrak, kita harapkan kontrak yang kita buat itu kemudian bisa menjadi kekuatan pembuktian yang kuat bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Baik, sebelum kita kemudian merancang kontrak lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih anatomi dari sebuah kontrak. Kita lihat di PowerPoint di samping bahwa anatomi kontrak dari beberapa jenis, ya, beberapa bagian. Kita harus memahami bagian per bagian sehingga nanti kita bisa menyusun secara sistematis kontrak yang akan kita buat atau digunakan oleh para pihak. Kontrak perjanjian dalam KUA Perdata sebenarnya sudah lahir ketika terjadi kesepakatan ya, konsensus antara para pihak. Bisa secara lisan ya, ada yang mengatakan secara lisan itu sudah bisa terjadi hubungan hukum antara mereka berdua ya sejak terjadi kesepakatan antara penawaran dan penerimaan. Namun lebih aman lagi untuk melihat kekuatan pembuktiannya, maka dituangkan dalam bentuk tertulis. Memungkinkan dalam bentuk tertulis di dalam KUH Perdata memungkinkan dua bentuk. Yang pertama, bentuk akte di bawah tangan. Yang kedua, akte otentik. Nah, anatomi dari kedua bentuk akte ini, di bawah tangan dan akte otentik, ini memiliki perbedaan, dimana kalau misalnya akte di bawah tangan itu biasanya tidak ada ikatan, itu kesepakatan para pihak dan bagaimana sih pembuat atau legal drafternya menyusun kontrak tersebut. Tapi kalau akte otentik nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya, itu ada anatomi yang memang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Baik, kita bahas dulu untuk pertemuan kali ini bagaimana sih anatomi kontrak yang kita buat sehari-hari di bawah tangan tanpa melibatkan pejabat pembuat akte tanah, atau tidak perlu memperhatikan keseluruhan pembuatan akte otentik ya, tidak perlu membuat akte tersebut di hadapan atau oleh para notaris atau para pihak yang ditunjuk karena jabatannya untuk membuat akte tersebut. Cukup para pihak saja dan saksi. Nah, itu biasanya secara umum dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan ya, kemudian yang kedua ada premis atau bagian sebelum masuk ke isi, keterangan-keterangan identitas para pihak, kewenangannya seperti apa dan objeknya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah penutup, yang ketiga itu isinya. Nanti yang keempat itu ada penutupnya, subbagian penutup. Berarti ada 4 ya secara garis besar. Kita lihat dulu untuk bagian yang pertama. Nanti di PowerPoint ini bisa kalian lihat. Yang pertama itu adalah judul kontrak atau nama dari kontrak tersebut. Judul kontrak ini tidak boleh disepelekan. Ketika kita membuat judul kontrak, maka kita harus membuat sedemikian rupa ketika orang-orang membaca kontrak yang sudah kita buat, itu mereka tahu, sudah menggambarkan isi dari perjanjiannya tanpa membaca lebih lanjut. Judul kontrak itu seharusnya mencerminkan isinya. Contoh, ketika kita semua ingin membuat kontrak yang isinya
perjanjian jual beli, ya, di mana si A ingin menyerahkan atau menjual barangnya kepada si B, dan B kemudian bersedia membeli barang dari si A, ya, yang dibayar secara lunas, misalnya nanti berujungnya akan ada pengalihan hak. Maka ketika keinginan para pihak seperti itu, maka yang kita formulasikan, yang kita buat adalah perjanjian jual beli. Sehingga untuk merumuskan judul kontrak, kita harus tahu dulu apa yang akan dilakukan oleh para pihak, perbuatan hukum apa yang akan dilakukan oleh para pihak. Jadi ketika kita mau merumuskan judul, otomatis kita sudah harus paham juga jenis-jenis kontrak. Kita sudah belajar ya jenis-jenis kontrak di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, jenis-jenis kontrak itu nanti kita harus pahami unsurnya apa, sehingga ketika ada para pihak yang ingin membuat kontrak, kita bisa identifikasi ini masuk ke jenis kontrak yang mana. Ketika sudah kita ketahui jenis kontrak yang mana, unsur-unsur kontrak mana yang dipenuhi, maka kita rumuskan namanya. Ingat sekali lagi, nama judul kontrak itu mencerminkan isinya. Jangan sampai yang dibicarakan di dalam perjanjian hanyalah perjanjian pengikatan jual beli saja. Mereka baru mengikatkan dirinya, di mana pihak A berjanji atau mengikatkan dirinya kepada pihak B, dan pihak B untuk membeli, ya, atau akan membeli, pihak B akan membeli dari pihak A, ya, mengikatkan dirinya, baru mengikatkan diri, belum terjadi peralihan di dalam perjanjian itu. Mereka tidak menyepakati peralihannya, baru pengikatannya saja, ya. Jadi harusnya kita buat perjanjian pengikatan jual beli, bukan perjanjian jual beli, ya. Paham sampai di sini ya, bahwa judul kontrak harus mencerminkan isi dari kontraknya. Kemudian yang kedua, bagian pembuka. Apa saja sih komponen dari bagian pembuka dalam suatu kontrak? Secara umum kita bisa lihat ketika dia akte di bawah tangan, maka masing-masing legal drafter, ya, atau perancang kontrak itu memiliki style tersendiri, tapi tidak masalah selama substansi dari pembukaan kontrak itu bisa terpenuhi. Substansi pembukaan kontrak itu biasanya yang pertama identitas dari, disebutkan dulu biasanya kapan, ya, kontrak ini dilaksanakan, dibuat, kemudian di mana, ya, tempat dibuatnya. Kemudian setelah itu dijelaskanlah para pihaknya siapa. Para pihak ini harus dijelaskan secara jelas, ya. Mulai dari jadi para pihaknya ini tuntas, harus disebutkan tuntas para pihaknya siapa dan dia sebagai apa. Contohnya perjanjian jual beli. Para pihak itu minimal, kan banyak nih kita temui style dalam menuliskan para pihak. Tetapi kalau kita amati, yang paling penting ada dalam para pihak itu identitasnya adalah yang pertama namanya siapa, ya. Kemudian yang kedua nomor KTP, misalnya NIK, ya, nomor induk kependudukan. Kenapa? Untuk memastikan siapa tahu yang namanya tersebut di atas itu ada lebih dari satu, sehingga kita lihat NIK-nya apakah benar orang ini yang dituju atau tidak. Karena NIK satu orang, ya, satu warga negara itu hanya memiliki satu NIK, tidak mungkin NIK yang sama di dalam satu kewarganegaraan. Kemudian yang kedua yang harus kita lihat adalah tempat tanggal lahir. Kenapa tempat tanggal lahir? Kita ingat ya, syarat-syarat dari perjanjian itu ada yang namanya cakap. Ini kita mau mengukur nih, apakah orang ini cakap atau tidak dalam membuat kontrak dari segi usianya. Sehingga tempat tanggal lahir itu ada maksudnya. Maksudnya adalah mengidentifikasi dia sudah memenuhi syarat cakap atau tidak dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Jangan sampai nanti kita tidak mencantumkan tempat tanggal lahir, kita tidak bisa mengidentifikasi dia sudah cakap atau belum, kita lengah. Kemudian itu bisa membuat perjanjian yang kita buat itu dapat dibatalkan. Sehingga kita harus memperhatikan, ya. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah pekerjaan biasanya, ya. Kenapa sih kita harus mencantumkan pekerjaan? Karena ini untuk melihat asas kepatutan. Apakah untuk melakukan suatu perikatan itu dia
bisa memenuhi prestasi yang diperjanjikan sesuai dengan pekerjaan yang digeluti misalnya. Kemudian selanjutnya setelah pekerjaan adalah alamatnya dia di mana. Kenapa? Ada yang tahu, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya dan di hukum perdata bahwa alamat atau domisili itu adalah nanti ketika dia berperkara untuk menentukan di mana perkaranya itu akan dilaksanakan, akan diproses, itu biasanya dilihat di domisilinya. Sehingga kita bisa tahu domisili di mana selama para pihak tidak menyepakati lain di dalam perjanjiannya, ya. Maka yang dilihat adalah domisilinya. Itu untuk identitas para pihak, substansi apa saja atau poin-poin apa saja yang harus ada dalam penjelasan tentang para pihak. Selanjutnya setelah kita memberikan poin-poin ya tentang para pihak itu, kita harus jelaskan pihak ini sebagai apa sih, misalnya. Kemudian disebut sebagai apa? Kalau dia perjanjian jual beli berarti sebagai pihak pertama, biasanya itu disebut sebagai pembeli. Nah, kalau menurut saya, ketika kita menyebutkan pihak pembeli, kita tidak usah menyebutkan lagi pihak pertama atau pembeli. Kita cukup pilih salah satu saja. Apakah kita mau menggunakan kata pihak pertama atau kita mau menggunakan kata pihak penjual? Ya, nanti kalau kita pakai pihak pertama berarti sampai akhir kontrak kita harus konsisten, yang kita gunakan adalah pihak pertama. Tapi kalau kita pakai kata penjual, maka kita harus konsisten dari awal sampai akhir kita gunakan dia sebagai penjual, ya. Kemudian yang kedua, misalnya dia adalah pihak pembeli atau pihak kedua, kita sebutkan juga setelah identitasnya kita sebutkan sebagai pihak kedua, atau kalian bisa memilih sebagai pihak pembeli, ya. Itu identitas dari para pihak. Setelah identitas biasanya diikuti dengan penjelasan atau premisnya. Mereka ini wewenang sebagai apa di situ, dan mereka akan melakukan apa. Di premis itu nanti menjelaskan kedudukannya mereka ini apa sih. Misalnya pihak pertama tadi selaku apa? Pihak penjual selaku pemilik rumah, misalnya yang dijual adalah rumah dan bangunan. Maka kita akan tulis, kita akan jelaskan setelah para pihak, kita jelaskan di bawahnya namanya premis. Kita jelaskan kedudukannya mereka apa tuh para pihak. Pihak penjual selaku pemilik tanah ya atau rumah atau bangunan ya, atau boleh jadi tanah dan bangunan ya. Atas apa? Kita jelaskan objeknya di situ. Atas rumah misalnya yang terletak di atau tanah yang terletak di mana, lokasinya kita sebutkan secara jelas. Kemudian NIB-nya seperti apa, identitas dari objeknya itu diperhatikan ya, dituliskan secara rinci. Tanah di mana, lokasinya berapa, luasnya berapa, nomor sertifikatnya berapa, itu kita sebutkan bahwa dia selaku pemilik dari tanah tersebut yang dibuktikan oleh apa. Jadi ketika kita mau melihat, kita mau mendudukkan pihak itu sebagai apa, maka kita harus memiliki buktinya. Misalnya tadi kita katakan dia adalah penjual, dia adalah pemilik rumah, maka kita harus pegang bukti dia sebagai pemilik itu apa. Biasanya kalau rumah ya atau tanah itu dibuktikan dengan sertifikat. Maka kita harus, yang merancang kontrak, kita harus lihat dulu, cek dulu dengan baik, betulkah nama dia di dalam sertifikat itu adalah sebagai pemiliknya. Kalau betul, kita tuangkan seperti tadi, kita jelaskan dia adalah pemilik. Atas tanah kita sebutkan secara rinci semuanya, di mana letaknya, luasnya ya. Kemudian untuk efisiensi perancangan kontrak di kontrak tersebut, di perjanjian tersebut, maka biasanya kita langsung singkat objek itu. Jadi yang selanjutnya disebut dengan tanah ya. Misalnya dia pemilik tanah, identitas tanah kita sebutkan secara rinci. Selanjutnya tanah tersebut kita katakan selanjutnya disebut dengan tanah. Sehingga ketika nanti kita mau merujuk ke tanah tersebut, cukup saja dikatakan tanah, tidak perlu lagi kita jelaskan lagi tanah terletak di luasnya dan lain-lain. Cukup saja menggunakan kata tanah, karena di premis ini pada saat kita menjelaskan tentang pemiliknya, kita jelaskan tentang
Apa yang menjadi objeknya itu langsung kita singkat, tanah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita jelaskan lagi. Setelah kita jelaskan kedudukannya, kita harus punya penjelasan bahwa pihak penjual dengan ini bersedia menjual ya rumah atau tanah tersebut ya kepada pihak kedua. Sampai di situ kita tutup premisnya, kita lanjut ke premis pihak selanjutnya, yaitu pihak pembeli. Jadi pihak pembeli sama, kita nyatakan bahwa dia adalah menyatakan akan membeli atau bersedia membeli tanah tersebut di atas. Ya, ini harus ada. Kalau kita nyatakan yang satu menjual, yang satu juga harus ada pertanyaan bersedia membeli. Karena ada kasus yang pernah pada saat salah satu materi tentang perjanjian pernah kasus itu terjadi hanya karena tidak ada tulisan dalam kontrak bahwa si penjual itu bersedia membeli. Hanya pihak pertama saja bersedia menjual, tapi tidak ada keterangan pihak kedua bersedia membeli. Pihak pembeli bersedia membeli, sehingga waktu itu sampai ke pengadilan dia memungkiri bahwa di perjanjian itu dia tidak katakan dia bersedia untuk membeli. Selanjutnya itu yang tadi sampai di situ namanya premis pembuka kontrak ya, identitasnya sampai premis. Setelah itu kita lanjut ke bagian isi dari kontrak. Apa sih yang harus ada dalam isi dari kontrak? Isi dari kontrak itu kalau kita lihat seharusnya dia harus memenuhi 3 unsur dari perjanjian. Apa saja unsur dari perjanjian? Seharusnya dalam kontrak itu ada yang namanya unsur esensilia. Esensilia ini yang tidak perlu, yang tidak boleh tidak ada dalam suatu perjanjian, itu wajib ada. Kemudian yang kedua ada unsur naturalia. Naturalia itu walaupun ada di undang-undang, kalau misalnya memang lebih baik lagi diterangkan di dalam perjanjian tersebut supaya tidak multitafsir. Kemudian yang ketiga ada unsur accidentalia. Bagaimana kemudian apa yang mereka sepakati, para pihak sepakati ketika terjadi wan prestasi misalnya ya, itu nanti ada di unsur accidentalia. Isi kontrak ini kita sebagai perancang kontrak hanya membantu meramu saja. Bagaimana isinya itu tergantung kesepakatan dari para pihak. Karena sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata mengatakan ya kontrak itu dirancang, diisi atau ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak, asas kebebasan berkontrak. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke isi, biasanya kita tanya dulu secara komprehensif kepada para pihak mereka mau seperti apa. Ya. Untuk lebih jelasnya permasalahan terkait isi kontrak nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya secara lebih detail. Kita sesuaikan dengan perjanjian apa yang dipilih oleh setiap kelompok dalam penyusunannya nanti. Nanti akan kita terangkan beberapa jenis-jenis dari isi dari jenis-jenis perjanjian yang sudah ada. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita diskusi lebih lanjut setelah materi ini dan akan kita bahas lebih mendalam isi dari kontrak di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.